Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Atira TV yang senantiasa dirahmati dan diberikan yang terbaik, hadirin, saimin, saimat, mu'minin, mu'minat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat istimewa, bulan yang amalannya akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk menggapai pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, pada hakikatnya sebagai manusia kita diperintahkan untuk senantiasa menjadi yang terbaik dan memberikan kemanfaatan yang terbaik pula kepada siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada manusia yang lain. Salah satu kemanfaatan yang harus kita berikan kepada orang lain adalah bagaimana kita bisa menjadi pendidik ataupun guru yang senantiasa memberikan ilmu kepada siapapun. Salah satu yang menjadi contoh kita adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi manusia yang baik. Al-Quran sudah betul-betul mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Hadirin pemirsa Atira TV yang berbahagia, salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita agar menjadi pendidik yang baik, Rasulullah penekanannya adalah yang pertama yang diajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memperbaiki etika, tata krama, adab seseorang, baik orang itu ada di sekitar kita, anak kita, keluarga kita, bahkan peserta didik kita. Jadi adab adalah sesuatu yang penting. Makanya Rasulullah diajarkan oleh Allah dengan tata krama. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya Tuhanku yang telah mendidik aku tata krama, maka didikan tata krama itu adalah yang terbaik untuk diriku. Pemirsa rahimakumullah. Jadi etika itu adalah salah satu yang terpenting untuk kehidupan siapapun. Orang punya ilmu, kalau tidak punya etika, maka ilmunya itu akan sia-sia. Orang pintar, sepintar apapun, orang kaya, sekaya apapun, kalau etikanya tidak baik, itu juga akan sia-sia. Maka ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini, yang pertama kali adalah yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana etika itu yang paling utama. Pemirsa hadirin rahimakumullah. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah agar supaya kita ini menjadi pendidik yang baik, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang pertama adalah ketika kita akan mengajarkan kepada siapapun, yang harus diperhatikan adalah mari kita sama-sama memperbaiki, memperbaharui niat ketika kita mengajar. Karena itu adalah fondasi segala suatu amal. Innamal a'mal binniyat. Segala suatu itu tergantung amalnya. Kalau niat tak ikhlas, betul-betul hanya untuk mengharap ridha dari Allah, maka apa yang akan kita transfer untuk peserta didik kita atau untuk siapapun, itu akan memberikan dampak yang terbaik kepada mereka. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi pendidik yang baik, yang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang harus diperhatikan adalah mari kita sama-sama untuk memperhatikan diri kita. Pernah suatu saat ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang yang tanpa diundang dalam keadaan pakaian baik, rambutnya yang rapi, bau parfum yang sangat luar biasa. Siapa itu? Hadirin rahimakumullah. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang akan mengajarkan
kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Bagaimana perilaku malaikat Jibril pada saat itu? Malaikat Jibril dengan pakaian yang rapi, dengan rambut yang sangat rapi, dan bau harum yang sangat luar biasa. Artinya apa? Sebagai pendidik yang baik, yang harus diperhatikan adalah kita juga untuk selalu berpakaian rapi, sopan, bahkan tetap menjaga etika-etika ketika kita menjadi seorang pendidik yang baik. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, pemirsa Atira TV yang senantiasa didoakan yang terbaik adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan peserta didik kita ataupun dengan siapapun, maka yang diperhatikan adalah kedekatan hati kita sebagai pendidik dengan peserta didik kita. Karena itu juga yang terpenting agar supaya terkonek antara apa yang kita inginkan dengan apa yang diharapkan untuk peserta didik kita. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup pada kultum yang sangat singkat ini, Rasulullah memberikan kewenangan kepada kita untuk selalu menjadi 4 golongan, bukan yang 1 golongan. Apa itu? Kun aliman. Jadilah sebagai orang yang alim. Au muta'alliman atau pendidik. Au mustami'an atau pendengar. Au muhibban atau pecinta ilmu. Wala takun khamisan. Dan jangan menjadi golongan yang kelima. Golongan yang kelima itu bukan yang keempat itu. Semoga kita semua termasuk menjadi orang-orang yang keempat golongan itu, dan kita senantiasa memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Demikian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.